Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Gustin Fitriani. Sejumlah peristiwa di Bengkulu kami rangkum untuk Anda dalam KJ Media News. Kita mulai dari berita pendidikan. Jumlah mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, kebutuhan akan fasilitas parkir pun ikut meningkat. Khususnya untuk kendaraan roda 2 seperti sepeda motor. Kondisi ini menyebabkan area parkir gedung belajar di FISIP menjadi penuh sesak setiap hari. Selain kapasitas parkir yang sudah tidak memadai, sejumlah mahasiswa juga mengeluhkan kondisi lahan parkir yang rusak dan tidak nyaman. Beberapa titik di area parkir bahkan berlubang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi resiko bagi para pengendara. Tidak jarang, mahasiswa kesulitan menemukan tempat parkir dan terpaksa memarkirkan kendaraannya di area yang tidak disediakan. Saat ini, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami yang berada di Gedung Belajar 2 untuk Universitas Bengkulu untuk melaporkan kondisi parkiran gedung kuliah bersama Universitas Bengkulu. Baik Heni, bisa Anda sampaikan terkait situasi di Gedung Belajar 2 saat ini? Bagaimana kondisi parkir di sana dan apa tanggapan dari mahasiswa atau pihak kampus mengenai permasalahan ini? Terima kasih Gustin Fitriani. Saat ini saya sedang berada di Gedung Kuliah Bersama 2 Universitas Bengkulu. Bisa kita lihat di belakang saya ini terdapat parkiran yang cukup berantakan akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor oleh mahasiswa baru Gedung Kuliah Bersama 2 Universitas Bengkulu. Setiap pagi, ratusan mahasiswa FISIP Unip harus berjibaku dengan medan perang di parkiran GB2. Lubang-lubang menganga mengancam keamanan kendaraan. Sementara kemacetan panjang menguras waktu dan energi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas belajar, tapi juga memicu stres dan kekecewaan. Kampus seharusnya menjadi rumah kedua yang nyaman, bukan medan tempur. Memang mahasiswa sudah bertambah, penggunaan motor juga semakin meningkat, dan space parkiran kita semakin lama pasti tidak akan kuat untuk mahasiswa baru selanjutnya. Peningkatan jumlah mahasiswa membawa berkah sekaligus tantangan. Salah satunya adalah masalah parkir. Perlu ada solusi kreatif seperti menambah lahan parkir dan memperbaiki infrastruktur parkirnya. Harapan saya untuk parkiran di GB2 adalah jalan-jalan di Papin Blok di GB2 itu mulai diperbaiki hingga rata. Banyak sekali lubang-lubang atau Papin Blok yang tidak rata atau menonjol, itu bisa membuat motor-motor mahasiswa itu nyangkut. Dan space bagian pohon yang di GB2 itu masih cukup untuk beberapa motor atau 5 atau 10 motor kan di sana, tapi Papin Bloknya tidak rata, jadi mahasiswa tidak mau menempatkan motor di area dekat pohon itu. Itu saja laporan saya terkait parkiran Gedung Kuliah Bersama 2 Universitas Bengkulu. Saya kembalikan ke studio. Baiklah, terima kasih Heni atas laporannya. Semoga solusi terkait fasilitas parkir di Universitas Bengkulu dapat segera terrealisasikan demi kenyamanan mahasiswa. Selanjutnya, kita beralih ke sektor pariwisata yang ada di Kota Bengkulu. MD Land merupakan salah satu tempat wisata yang cukup unik karena memberikan kesan seperti nuansa di Bali. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami Arif Rizky yang berada langsung di lokasi. Silahkan Arif Rizky. Terima kasih Gustin Fitriani. Saat ini saya sudah berada di MD Land, wisata terbaru yang terletak di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Tempat ini sudah menarik perhatian banyak pengunjung dari masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah. Tempat ini resmi dibuka pada 11 April 2024. Tempat ini juga menyediakan berbagai fasilitas seperti banana boat, jet ski, hingga tempat-tempat spot foto yang menarik. Selain itu, MD Land ini juga menyediakan berbagai kuliner-kuliner yang menarik. MD Land adalah destinasi wisata terbaru di Bengkulu yang menawarkan pengalaman liburan yang unik dan berbeda. Dengan menggabungkan keindahan pantai Bengkulu yang eksotis dengan desain interior yang terinspirasi dari Pulau Bali, MD Land menghadirkan suasana yang menenangkan dan penuh pesona. MD Land tidak hanya menawarkan keindahan alam dan desain interior yang memukau, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan membuat liburan Anda semakin menyenangkan. Selamat
Selamat sore Kak Etika Zainab. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Seperti yang diketahui, MD Land ini merupakan salah satu sektor wisata yang cukup berbeda dengan tempat wisata yang lain, khususnya di Bengkulu. Bisa kita lihat interior serta nuansa di sini seperti di Bali. Hal apa yang membuat Ibu dan rekan-rekan lain berani menciptakan wisata bernuansa Bali? Terima kasih udah nyempatin untuk mewawancarai kita, apalagi ini mungkin sebagai wadah kita bisa memperkenalkan MD Land lagi untuk orang luasnya. Sebenarnya kenapa kita berani menciptakan suasana seperti di Bali ini perlu diluruskan sebenarnya. Karena memang kita tidak berusaha menciptakan suasana seperti di Bali. Kita hanya terinspirasi. Seperti yang kita ketahui kan, karena memang Bali itu sudah salah satu tempat yang ya sudah maju, bisa kita lihat dari segi pemanfaatan pantai, terus pembuatan interiornya sudah sangat maju, apalagi menggunakan bambu. Memang benar kita terinspirasi, apalagi kalau misalnya dilihat dari segi bangunan kita atau suasana yang kita ciptakan dan lagu-lagu yang kita putar, itu tuh memang terinspirasi dari Bali. Kenapa kita berani? Karena kita merasakan ini sangat menjanjikan, apalagi kan di Bengkulu belum ada yang seperti ini. Makanya kita hadir agar kakak-kakak atau saudara-saudara masyarakat sekalian tuh yang belum bisa atau yang belum berkesempatan pergi ke Bali, dekat-dekat di Bengkulu ada. Kalau boleh tahu, dengan mengusung ide seperti ini, apakah berhasil untuk mempengaruhi minat wisatawan? Kalau kita lihat dari tolak ukur ya, tolak ukurnya mungkin dilihat dari kebanyakan masa yang datang di MD Land. Alhamdulillah dari MD Land berdiri sampai sekarang kita selalu menghadirkan inovasi-inovasi yang baru, wisata-wisata yang baru. Sampai sekarang masih ramai, mungkin bisa kita bilang mungkin berhasil. Mungkin itu saja, terima kasih. Ternyata tidak harus datang ke Pulau Dewata untuk menikmati nuansa Bali. Di MD Land ini kita bisa menikmati nuansa seperti di Bali. Saya Arif Rizky melaporkan langsung dari MD Land. Terima kasih. Kembali ke studio. Glow with confidence. At Dianca Goods, we bring you premium skincare and cosmetics designed to enhance your natural beauty. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. From nourishing serums to radiant lip colors, each product is crafted with care, just for you. I put on a show, now I'm naked. Discover elegance, embrace quality, elevate your routine. And it goes like this. Dianca Goods, because you deserve the best. Shop now and let your beauty shine brighter than ever. You want the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger. Terima kasih Arif Rizky dan terima kasih Etika Zainab atas informasinya. Wah, nampaknya seru sekali ya berwisata di MD Land ini. Namun tak kalah seru, Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik mengadakan pertandingan sepak bola yang dilaksanakan pada hari ini. Pertandingan ini pertama kali dilaksanakan Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik. Rekan kami, Mustafa Kamil, akan mengajak kita untuk menyaksikan keseruan yang ada di Journalism Super League. Baiklah, terima kasih Gustin. Saat ini saya sedang berada di lapangan Dasba 6000 Brimob dalam rangka kegiatan Jurnalis Super League yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa S1 Jurnalistik. Menjadi mahasiswa S1 Jurnalistik tak hanya sekedar mempunyai skill seputaran berita saja. Kemampuan olahraga dan akademik tentunya harus tetap dikembangkan sebagai sebuah wadah untuk anggotanya dalam menyalurkan minat dan bakat. Himpunan Mahasiswa S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu mengadakan Journalism Super League sebagai ajang bagi mahasiswa S1 Jurnalistik yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola. Jadi Journalism Super League ini adalah sebuah wadah untuk menyalurkan minat dan bakat seluruh anggota mahasiswa S1 Jurnalistik di bidang sepak bola, dengan tujuan Journalism Super League ini dapat menjaga keharmonisan seluruh anggota mahasiswa S1 Jurnalistik dan tentunya dapat menjadikan ini menjadi sebuah kebersamaan kita bersama. Ya, mungkin itu saja.
Selain sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dalam bidang olahraga, Journalism Super League juga dijadikan tempat bersilaturahmi antara anggota mahasiswa S1 Jurnalistik mulai dari angkatan pertama hingga angkatan baru yaitu angkatan 2024. Kesan-kesan selama mengikuti Journalism Super League ini menyenangkan, dapat bertemu teman-teman dari berbagai angkatan, mempererat tali silaturahmi, sekaligus membuat segar badan dan berolahraga. Dan alhamdulillah kami mendapat juara 1 dan saya secara pribadi mendapat best keeper dari Jurnalistik Super League. Sekian informasi yang saya sampaikan. Saya Mustafa Kamil. Terima kasih. Kembali ke studio. Terakhir, mari beralih ke berita ekonomi. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Banyak dari pelaku UMKM yang berjuang untuk tetap bertahan, bahkan berkembang di masa yang penuh tantangan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini di lapangan dan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku UMKM, rekan kami Heni Sarih Mahmuda telah berada di salah satu tempat UMKM di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kita akan bergabung dengan Heni Sarih Mahmuda di lapangan. Terima kasih Gusti Fitriani. Saat ini saya sedang berada di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Salah satu pusat UMKM yang terus bergerak di tengah ketidakpastian ekonomi. Salah satu pelaku UMKM terus berinovasi dan menciptakan cara untuk mempertahankan usaha mereka. Saat ini, saya sedang bersama dengan Abang Hafiz, yang mana ia adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Siapa sangka, buah potong yang awalnya dianggap sebagai cemilan sederhana, kini menjelma menjadi bisnis yang menjanjikan di Kota Bengkulu. Semakin banyak warga yang memilih buah potong sebagai alternatif makanan sehat dan praktis. Hal ini mendorong tumbuhnya sejumlah UMKM buah potong yang menawarkan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Selamat sore, Abang Hafiz. Ya, boleh. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih perkembangan usaha Abang saat ini? Untuk perkembangan usaha kita, karena kita juga mengandalkan media televisi sama media TikTok. Saat ini usaha kami masih rame-ramenya dari awal kami buka hingga sekarang. Mungkin juga kedepannya untuk kenapa perkembangan usaha kami biar tambah rame, jadi kami akan ada beberapa kemajuan sedikit tentang usaha kami, apa itu baru atau ada barang-barang yang bakal nambah. Biasa ya. Kalau boleh tahu juga nih, ada nggak sih pemerintah itu ikut ambil dalam membantu UMKM? Kalau untuk sekarang yang baru kami rasakan mungkin karena lagi musim-musimnya caleg ya kak, lagi musim-musimnya pemilihan kepala daerah. Mungkin ada dari beberapa pasang calon kepala daerah ada sedikit membantu usaha kami dari dana ataupun dari segi membeli usaha kami untuk dibandingkan masyarakat. Dari saya aja nih, semoga usaha Abang tetap sukses dan makin berkembang. Terima kasih ya Bang. Itu saja wawancara saya hari ini. Saya Heni Sarih Mahmuda melaporkan langsung dari Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Saya kembalikan ke studio. Demikianlah rangkuman berita hari ini pemirsa. Kami terus berusaha memberikan informasi yang terpercaya dan relevan bagi Anda. Terima kasih telah menyaksikan program berita kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di KJ Media News untuk berita terkini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.